kamar dokter dulu ya. Baik, Sus. Tunggu. Jangan pergi. Kinan? Bi? Enggak. Gimana David? Kakak dengar dia jadi korban penembakan misterius ya. Terus sekarang gimana keadaannya? Dia baik-baik aja kan? Sejak kapan kakak peduli sama kondisinya David? Dan ini ngapain Reno kesini? Mas Abi. Bi, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih? Dari dulu juga kita peduli kok sama David. Reno juga udah dari pagi bolak-balik kantor polisi cariin Oma. Oma kenapa? Mama tiba-tiba ngilang gitu aja, Om. Dari tadi Mama nggak bisa dihubungin. Bahkan supir yang biasa nganterin Mama, itu dibikin pingsan sama orang yang nyulik Mama. Mama diculik. Jangan bercanda kamu ya, Ren. Tapi Om Abi sama Tante Kinan tenang aja ya. Reno udah laporin semuanya ke polisi kok. Udah Bi, Kinan, kalian berdua gak usah khawatir. Ntar Reno yang ngurusin semuanya. Ren, kau beliin om kamu makanan ya. Pasti dari pagi om kamu belum makan karena mikirin David. Oke, Ma. Ya, cepetan ya sayang. My love, my love. Oma, Oma, Oma. Oma, 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 Oma. Makasih ya Allah, Oma udah pulang. Oma, Oma kenapa Oma? Oma, Pak, ini ngapa Oma melegak aja Pak? Iya Oma, Oma kenapa Oma? Tadi saya juga sempat panik Oma, pas Oma nggak ada. Oma ngomong sama Jumi ada apa Oma? Oma juga nggak tahu, Jom. Oma kenapa? Oma nggak tahu apa yang terjadi. Kejadiannya begitu cepat. Yang Oma ingat, sepertinya Oma pingsan. Dan ketika Oma bangun, tahu-tahu Oma ada di halaman parkir pemakaman. Oma, Jum, ya Oma. pinjam HP kamu cepat. Cepat. Saya harus bicara sama Abi. Oma. Ini saya harus sampaikan berita penting buat Abi. Oma, Oma, Tuan Muda sama Nun Kinan lagi ke rumah sakit, Oma. Soalnya my love ketembak, Oma. 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 Oma, 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 Oma kenapa, Pak? Oma kenapa, Pak? Oma, Oma, Oma. Nyebelin banget tau gak sih? Dapat uangnya dari Mas Herman? Dapat sih dapat. Tapi
Tapi cuma segini nih. Nih, tuh. Gaji Obelnya aja lebih besar daripada itu. Karina, kamu udah dandan capek-capek, dandan habis-habisan cuma dapat segini. Iya, ini dikasih Mas Herman cuma segini. Mas Herman tuh udah bener-bener keterlaluan tau gak? Ini tuh udah penghinaan, Mbak. Lagian kamu nggak percaya sih Mbak bilang. Lagian ngapain kamu ke sana? Tapi harusnya kamu bersyukur juga sih masih dikasih segini sama Mas Herman daripada nggak sama sekali. Kamu kan cuma istri siri, kalau Mbak kan beda. Sama aja kan? Syukur aku dapat duit segitu. Daripada Mbak nggak dapat apa-apa kan? Sok tahu. Kamu nggak tahu ya? 50% harta Mas Herman itu atas nama Marisa. Kamu duduk di sini, sofa ini saya beli. Kamu beli apa ya di sini ya? Saya cuma dapat duit segini. Tapi ingat ya, yang 50% itu bakal jadi milik Claudia. Ingat itu. Gak usah mimpi. Hello, nggak segampang itu dong. Kamu masih punya utang sama saya? Ih, tuh kan nggak mau bayar hutang. Pelakor begini nggak berasa kali. Duduk karpet nih, berjalan ini. Karpet saya beli. Dia makan sendok saya beli. Beli apa coba dia di sini? Boro-boro beli ulat malu. Oma mau Jumi bikin teh hangat? Nggak usah, Jo. Sebentar ya Oma, Jumi teleponan Kinan ya Oma. Saya tinggal dulu ya. Mas, mau kemana? Percuma saya kalau diem aja kayak begini. Saya nggak bisa tenang, saya harus cari Oma. Kamu tunggu aja di sini. Kasih kabar ke saya kalau ada perkembangan soal David. Mas Abi. Bi Jumi. Halo Bi. Alhamdulillah. Akhirnya diangkat sama Non Kinan. Bi maaf ya, saya baru lihat teleponnya. Gak apa-apa Non. Bi Jumi juga ngerti kok. Non, Bi Jumi cuma mau ngasih tahu. Tadi Bi Jumi hilang kontak sama Oma. Tapi alhamdulillah Oma udah pulang kok Non. Oma udah pulang Bi. Kok udah pulang aja sih? Gak seru nih. Iya Non, tadi sebenarnya Oma sempat shock juga sih dengar My Love tembak Non. Iya Bi, David tiba-tiba aja jadi korban penembakan. Sekarang tapi lagi dioperasi kok sama dokter. Bi Jumi tolong bantu doa ya buat David. Gak usah Non, Tinta juga pasti Bi Jumi doain buat My Love Non. Oh ya udah Bi Jumi, sementara tolong ya kasih obatnya ke Oma. Obatnya saya taruh ada di nakas samping tempat tidurnya Oma. Kasih aja 1 tablet. Siap Non Kinan. Non Kinan di sana hati-hati ya Non. Iya Bi, tolong kasih tahu Oma juga ya, biar Oma nggak semakin cemas. Bi Jumi tutup dulu ya Non. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Abi. Mas Abi. Kenapa? Terjadi sesuatu sama David? Enggak Mas, saya cuma bilang kalau Oma udah pulang. Syukurlah Oma baik-baik aja. Iya tadi Bi Jumi sempat bilang sih kalau Oma lemes, tapi saya udah suruh Bi Jumi untuk kasih obat. Mas Abi tenang aja ya. Semuanya pasti akan baik-baik aja. Mas Abi,
Apalagi sih? Ini sekarang saya mau pulang, saya harus ketemu sama Oma. Saya harus pastiin keadaan Oma baik-baik aja. Setelah itu kita tungguin lagi David kesini. Bukan gitu. Saya mau izin ke kantor polisi dulu, boleh nggak? Saya mau buat laporan orang hilang. Saya khawatir banget sama keadaannya Amanda. Takut dia kenapa-napa, Mas. Ya udah. Sekalian pulang saya antar kamu ke kantor polisi. Tapi saya harus langsung pulang, nanti supir biar jemput kamu ya. Iya, Mas. Ya. Natalie sayang, lihat deh, aku bawa apa buat kamu. Kau pakai ini ya. Tolong, saya mohon, lepasin saya. Saya nggak mau ada di sini. Lepasin saya mohon. Tapi kita mau dinner romantis, Natalie. Aku udah masak banyak. Makanan spesial buat kamu. Ganti ya? Saya bukan Natalie. Saya Alia. Istri kamu itu udah mati. Banget sih. Bi, Oma udah balik lagi ke rumah. Kakak lega banget dengernya. Sayang, Om Abi, ini Reno udah beliin makanan buat Om. Diterima ya. Reno, mungkin Om kamu belum lapar. Dah, kasih Tante Kinanti aja. Ini Tante. Makan ya, kamu pasti juga belum makan dari tadi. Makasih ya. Kak, aku pulang dulu ya, Kak. Aku mau lihat keadaannya Oma. Kakak sama Reno masih di sini kan? Titip David ya, kalau ada apa-apa kabarin aku. Iya, pasti Bi. Iya Om, kita bakal jaga di sini kok. Ya Mbak, kita pamit ya. Ya, hati-hati ya kalian. Ya. Lihat wajah kamu sekarang. Kamu pikir itu wajah siapa? Itu wajah Natalia. Kamu Natalia. Justru nggak ada lagi yang namanya Alia di dunia ini. Alia udah mati. Kamu ikutin semua kata-kata aku. Kalau enggak, aku bakal hancurkan laki-laki yang kamu cintai. Siapa namanya? Abimana Sudirja. Kau mau? Kamu mau lihat dia hancur? Iya. Oke. Saya akan turutin semua permintaan kamu. Saya mohon, tolong jangan sakiti Abi. Claudia? Kamu kenapa? Ada masalah?
Ya. Ngomong sama saya ini kan atasan kamu. Kalau saya lihat mood kamu kayak begini, ya nanti takutnya kinerja kamu nggak bagus. Tadi saya dibentak dan dihina Pak sama Bu Karina. Saya sebenarnya nggak mau ngomongin ini ke Bapak. Yang ada dikira saya tukang adu lagi. Tapi kalau terus-terusan kayak gini, saya nggak tahan sih Pak. Mendingan saya resign aja ya. Loh, jangan Claudia. Kamu kan udah janji sama saya nggak bakalan resign. Udahlah, jangan diambil hati omongan Karina ataupun Marisa. Semua karyawan di sini juga tahu kok gimana mereka. Istri-istri saya itu memang bikin pusing, Claudia. Tapi Bu Karina aja tadi udah bikin saya sakit hati banget, Pak. Gimana Bu Marisa? Saya takut dia bakal ngelakuin lebih dari yang Ibu Karina lakuin tadi, Pak. Claudia, kamu jangan khawatir. Saya akan gertak mereka. Kalau sampai mereka menghina kamu lagi, saya yang akan maju. Udah, tenang. Kita ngapain sih di sini? Buang-buang waktu aja, tau nggak? Toh juga kalau si David sampai kenapa-napa, nggak ada ngaruhnya sama kita, mah. Nggak ngaruh gimana sih, Reno? Ya nggak ngaruh lah. Toh juga keluarga bukan. Udah deh, kamu itu nggak usah kebanyakan protes. Tadi om kamu bilang apa? Hah? Nyuruh kita apa? Udah ikutin aja. Kamu mau pulang nggak sih? Ya mau lah, mah. Ya udah nurut aja, Reno. Mama ini udah mati-matian buat kamu. Kamu juga harus gitu dong ke mama. Iya. Kamu cantik banget, sayang. Dan aku pengen pas dinner nanti kamu pakai ini ya. Jangan lupa dandan yang cantik. Semua peralatan makeup kamu udah aku sediain di sana. Oke? Aku nggak sabar, sayang. Kamu ingat ya, nanti kalau kamu pulang, jangan naik taksi. Nanti supir jemput kamu ke sini. Iya Mas Abi, siap laksanakan perintah. Nanti selesai dari sini, saya langsung balik lagi aja ya ke rumah sakit. Ya udah. Mas Abi, hati-hati di jalan ya. Iya, saya pasti hati-hati kok. Nanti kabarin kalau udah sampai rumah. Iya. Ya udah kalau gitu. Bye. Permisi, Pak. Iya, Bu. Nah, silakan duduk. Korban penembakan di area dermaga tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Hingga saat ini masih belum diketahui siapa pelaku penembakan. Harusnya David mati. Kapan terakhir kali Ibu bertemu dengan yang bersangkutan? Semalam saya masih ketemu, Pak.
Apa ada gerak-gerik yang mencurigakan? Enggak, Pak. Saya udah coba telepon ke nomornya tapi nggak aktif. Saya meminta tolong sama Bapak untuk selidiki kapal pinisi yang kemarin kita naikin, Pak. Takutnya di situ ada tanda-tanda kalau Amanda kabur. Karena nggak mungkin banget Amanda pergi gitu aja, Pak. Baik, Bu. Laporan Ibu sudah kami terima. Dan untuk proses lebih lanjut, silakan isi data orang hilang di sini. Dan Iya. Ibu lampirkan fotonya. Iya, Pak. Pak, ini fotonya. Bisa tolong di-print di sini, Pak? Baik, Bu. Nanti kami akan print di sebelah. Oke. Dan saya akan melakukan proses pencarian segera. Baik, Pak. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bu. Oma. Oma ini ternyata orang jahat. Siapa yang bilang kayak gitu, Oma? Emang orang baik. Oma udah jahat sama cucu Oma sendiri. Sekarang cucu Oma benci sama Oma, Bi. Cucu? Maksud Oma apa sih? Oma baru tahu kalau Wulan, istri pertama papamu itu, sudah meninggal. Tadi Oma dibawa ke makamnya Wulan. Oma yakin ini pasti perbuatannya Dharma. Karena Dharma dendam sama Oma berpuluh tahun yang lalu. Oma biarkan bapaknya menikah lagi dengan mamamu. Dan Oma semakin yakin semua kejadian belakangan ini pasti ada kaitannya sama Dharma, Bi. Dharma yang melakukan. Oma, Abi gak akan ngebiarin Dharma nyakitin Oma lagi kayak gini. Kalau memang dia mau balas dendam, cukup biar ke Abi aja. Dan Abi janji, Oma, Abi akan ngelindungin keluarga kita. Iya, Bi. David gimana keadaannya setelah operasi? Masih kritis, Oma. Ya Allah. Sekarang David masih di ruang operasi. Setelah ini Abi langsung balik ke rumah sakit lagi, Oma. Iya. Terus siapa yang nembak dia? Abi juga belum tahu, Oma. Tapi Abi punya feeling kalau ini pasti ada sangkut pautnya sama Dharma, Oma. Ini uang 1 juta buat apa coba? Nongkrong sama teman-teman aku aja ini uang udah habis. Mana kebutuhan aku banyak lagi. Beli ini, beli itu. Belum lagi makeup. Terus parfum aku juga udah habis. Aduh, gimana ini? Salman pelit banget sih. Wah,
pinjaman online. Boleh juga nih. Wah, mendingan sekarang aku minjem online aja deh. Syaratnya cuman butuh foto KTP. Ini kan gampang banget. Aku mulai lihat ah. Sus, siapkan kantong darah lagi. Baik, Dok. Kinan, kamu bakalan baik-baik aja kan kalau aku nggak ada? Aku pasti kangen banget sama kamu kalau sampai aku nggak bisa lihat kamu, Kinan. Aku ingin lihat kamu selalu bahagia. Aku bakalan lakukan apapun biar kamu dan Tuan Muda selalu bahagia. Tapi sekarang aku harus pergi, Kinan. Fit, kok kamu ngomongnya kayak gitu? Emangnya kamu mau pergi kemana? David? Fit, kamu mau pergi kemana, Fit? David? Dokter, tekanan jantung pasien mulai lemah. Tekanan jantungnya sudah mulai normal. Pantau terus perkembangan pasien. Apabila pasien mengalami seperti ini lagi, itu berarti kesempatan hidupnya 50-50. Kinan? Pak Radit? Barusan saya lihat berita di TV, makanya saya langsung datang ke sini. Sebenarnya ada apa? Saya juga nggak tahu, Pak. Tiba-tiba David ditembak sama orang nggak dikenal. Dan sekarang kondisinya kritis. Sekarang Amanda juga hilang. Saya benar-benar nggak ngerti siapa sih yang ngelakuin semua ini. Kenapa jahat banget mereka? Kamu tenang ya. Saya bakal bantu kamu. Saya bakal mengungkap semuanya untuk menuntaskan kejadian ini. Makasih ya Pak Radit. Bapak udah begitu perhatian sama saya dan suami saya. Sama-sama.
Makasih ya Pak Radit. Bapak udah begitu perhatian sama saya dan suami saya. Sama-sama. Kinan? Suster! Iya Pak. Sus, tolong sus, teman saya pingsan. Mari ke saya. Kalau mau punya duit tuh kerja, jangan keganjenan, jangan godain suami orang. Iya, gak banget. Stop! Satpam! Bu, ibu nggak kenal apa? Ya Allah, kejam sekali tuh orang. Bu, ayo saya antar ke dalam, Bu. Pak, saya panggilkan dokter dulu ya. Baik, sus. Tunggu. Jangan pergi. Sus, lihat istri saya, Sus. Pak Abi, istrinya tadi pingsan. Sekarang ada di ruang IGD di sebelah sana, Pak. Makasih. Jangan pergi. Iya, saya nggak akan pergi. Mas Abi. Kinan? Udah Pak, sampai sini aja. Saya nggak apa-apa masuk sendiri. Iya, Bu. Makasih. Baik Pak, makasih. Claudia? Kamu kenapa? Siapa yang berani melakukan ini sama kamu, Claudia? Saya nggak tahu Pak. Tadi waktu saya lagi di luar tiba-tiba ada dua perempuan yang lemparin saya pakai telur sama tepung kayak gini. Kenapa sih Pak? Saya harus dipermalukan kayak gini. Ini pasti ulah Ibu Marisa sama Ibu Karina. Mereka pasti nggak terima atas perlakuan Bapak ke mereka. Jadi mereka nyalain saya. Saya benar-benar malu banget Pak. Terlaluan mereka. Kok Anda bisa ada di sini ya, Pak Raditya? Iya Pak Abi. Barusan saya lihat berita, saya langsung datang ke sini mau memastikan kondisi Pak Abi dan Bu Kinan. Tadi pas saya sampai lobi, tiba-tiba Bu Kinan pingsan. Pak Abi, saya turut berduka ya atas apa yang menimpa David.
David masih hidup. Dan saya yakin kok, dia pasti akan selamat. Ya, semoga dia lekas sembuh. Maaf, by the way. Terima kasih sudah nolongin istri saya. Ya, sama-sama Pak. Kalau begitu, saya tunggu di depan. Permisi. Kamu istirahat aja ya. Besok nggak usah masuk kantor dulu. Biar saya yang urus istri-istri saya, ya. Jangan ribut-ribut ya, Pak. Saya nggak mau keadaannya makin parah. Yang ada Ibu Marisa dan Ibu Karina makin benci sama saya. Claudia, kamu tenang aja. Saya akan memberikan peringatan keras sama mereka. Saya juga nggak terima kamu diginiin. Mereka itu sudah keterlaluan. Sekarang kamu masuk ya. Saya pulang dulu. Iya, Pak. Saya masuk dulu ya. Siapa sih berisik banget handphone dari tadi? Yes. Akhirnya aku bisa shopping lagi. Cepet banget dia approve sama dia. Akhirnya aku bisa shopping, beli baju baru. Besok kan aku mau kumpul sama teman-teman sosialita aku. Yes. Sniper bodoh. Kenapa dia nembak nggak langsung bikin si David mati? Mau kemana kamu? Ya mau shopping lah. Shopping? Shopping pakai uang apa? Mas Herman kasih kamu kan cuma 1 juta. Terus kamu dapat uang dari mana? Ih, kepo banget sih jadi orang. Siapa juga kepo sama kamu? Marisa! Karina! Kalian berdua benar-benar keterlaluan ya. Bisa-bisanya nyuruh orang untuk serang Claudia. Apa sih maksud kalian? Murahan banget sih kelakuannya. Papa ini apa-apaan sih? Hah? Datang marah-marah. Serang-serangan apa sih? Mama nggak ngerti deh. Mama nggak pernah nyerang Claudia. Nih, jangan-jangan Karina tuh. Main tuduh-tuduh aja. Mas, aku nggak pernah nyuruh orang buat nyerang Claudia. Mas tahu kan aku di rumah terus, aku nggak kemana-mana. Emang Claudia kenapa sih? Gak usah bohong kalian berdua. Pura-pura nggak tahu lagi. Kalian kan yang nyuruh orang untuk lempar Claudia pakai telur. Udah gitu pakai ngata-ngatain lagi. Siapa yang nyuruh, Mas? Aku nggak tahu masalah itu. Aku juga nggak tahu. Dengar ya, aku akan pantau kalian berdua. Kalau sampai ternyata benar kalian yang melakukan, aku tidak akan pernah memberikan kalian belanja sepeser pun. Ngerti? Ih, Mas! Papa! Mas, nggak bisa gitu dong, Mas! Ngeselin banget sih kalau marah dikit-dikit ngancem, dikit-dikit mancem. Keterlaluan banget sih kalau nggak dikasih uang belanja pakai apa coba? Ini semua pasti gara-gara sekretaris murahan itu tuh. Ini nih, Mas Herman jadi kayak gini. Aduh, gimana ini Karina, gimana dong? Udah daripada pusing di rumah ini, mendingan aku sekarang shopping. Belanja yang banyak. Bye! Cih, gaya banget mau belanja. Belanja pakai apa? Hello? Paling cuma megang-megang doang, gaya. Sabi. Kamu kenapa? Baik-baik aja? Saya baik-baik aja kok, Mas. Sabi. Gimana kondisinya David?
David masih dioperasi. Mas, saya mau ke sana ya. Enggak. Saya mau nunggu di depan ruang operasi. Enggak, saya bilang. Udah, kamu tiduran aja, kamu istirahat. Mau usah mikir apa-apa lagi. Kamu mau pingsan lagi? Mas, tapi saya nggak apa-apa kok. Boleh ya saya ke sana? Enggak. Sekarang David apa seneng kalau ngeliat kamu sampai sakit kayak gini? Terus kalau kamu nungguin di depan ruangannya David, apa operasinya langsung selesai? Enggak kan? Bisa nggak nurut? Saya bilang istirahat. Iya, maaf ya. Ya udah, saya tidur di sini aja. Mas Abi. Terus gimana sama Oma? Oma baik-baik aja kok. Nah, kamu istirahat aja, nggak usah mikir macam-macam. Enggak. Aku nggak mau disekap di sini. Gimana caranya ya? Biar aku bisa keluar dari rumah ini. Si Ronald udah ganti lagi jendelanya. Nggak bisa aku buka kayak dulu lagi. Gimana sekarang? Marisa sama Karina bilang bukan mereka pelakunya. Tapi sih kayaknya mereka nggak bohong ya. Tapi kalau bukan mereka, siapa yang melakukan ini sama Claudia? Halo. Halo Claudia, gimana keadaan kamu? Kamu udah agak tenangan belum? Iya Pak, ini juga saya lagi berusaha buat istirahat. Ya, Claudia, saya sih sudah bicara ya sama istri-istri saya. Tapi katanya mereka nggak nyuruh orang untuk neror kamu tuh. Sekarang kalian tahu kan apa yang harus kalian lakuin? Beres, Bu. Bayaran buat kalian berdua. Pastiin semuanya terlihat meyakinkan. Beres, Bu. Kami akan lakukan sesuai perintah Ibu. Ya udah, siap-siap. Ayo. Bapak percaya sama omongan-omongan mereka, Pak? Nggak mungkin kan orang lain yang ngelakuin ini ke saya. Lagian, emang siapa sih Pak sekarang yang lagi deket sama saya selain Bapak? Claudia, bukannya begitu. Maksud saya... Ya udahlah Pak. Kalau emang Bapak itu lebih percaya sama istri-istri Bapak dibanding saya, ya saya bisa apa, Pak? Claudia, saya percaya sama kamu. Saya tadi sudah memberikan peringatan keras sama istri-istri saya. Yaudah, kamu sekarang istirahat ya. Nanti kalau perlu apa-apa sama saya, telepon aja. Ya? Iya, Pak. Selamat istirahat, Claudia. Kak, gimana? Ada perkembangan dari David, Kak? Belum, Bi. Dok. Gimana, Dok? Operasinya sudah selesai, Pak.
Namun kondisi pasien masih koma. Jadi setelah ini kami akan pindahkan pasien ke ruang ICU. Kita sama-sama berdoa saja Pak, semoga keadaan pasien membaik. Dok, tolong, berapapun biayanya, saya pasti akan bayar. Yang paling utama, sahabat saya harus cepat siuman. Dia harus cepat sadar, dok. Kami sudah melakukan semuanya yang terbaik untuk pasien, Pak. Yang kita lakukan saat ini adalah tinggal menunggu dan berdoa. Kalau begitu, saya permisi, Pak. Kakak lebih baik pulang aja. Biar aku yang nungguin David di sini. Ya, Bi. Kakak sama Reno mau cari makan dulu di kantin. Ya udah, kakak duluan ya. Duluan ya, Om. Ma, udah kita pulang aja yuk, Ma. Reno males banget di sini. Toh juga udah ada Om Abi kan? Kamu tuh bisa gak sih gak kebanyakan protes? Mama kan udah bilang sama kamu. Kamu harus ambil hatinya om kamu. Mana sih? Iya. Bawel banget sih. Oh iya, Ma. Kalau dipikir-pikir, Mama ngerasa kayak ada yang kurang gak sih? Ini kan David lagi sakit, Ma. Baru habis ketembak. Tapi kok Reno nggak ada ngeliat Amanda ya dari tadi di sini? Oh iya, David kan kena tembak. Tapi kok bisa Alia nggak ada ya? Kemana dia ya? Kelar juga belanjanya. Wow, ternyata bagus banget warnanya. Pasti besok aku pakainya langsung bagus deh, pasti cantik. Kamu dapat uang dari mana? Mbak pasti iri kan sama aku. Tuh lihat deh, baju aku bagus kan, tapi nggak cocok sama Mbak. Siapa juga yang mau baju kamu? Mbak cuma nanya, tolong dijawab kamu dapat uang dari mana? Mbak, nggak perlu tahu. Mendingan sekarang aku ke kamar deh, aku mau cobain semua baju aku daripada nanti diambil sama Mbak. Resek banget sih. Mas Herman tuh ngasih uang ke Karina berapa ya? Kok aku nggak dikasih? Oke. Kalau ini cara main kalian. Fit, kamu harus kuat, Fit. Maaf, Bapak, Ibu, sebaiknya tunggu di sini aja ya. David yang saya kenal pasti kuat. Dia pasti bisa ngelewatin semua ini. Kamu pasti bisa, Fit. Ya, Oma. Bi, Oma khawatir sekali sama keadaan David. David baru aja dipindahin ke kamar ICU, Oma. Oma boleh lihat David.
Ya Allah, David. Bangun sayang. Oma tahu kamu orang yang kuat. Oma, gimana kalau David sampai nggak selamat, Oma? Bi, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. David pasti selamat, Bi. Kita harus yakin kalau David bisa sembuh. Kita berdoa sama-sama ya. Supaya Allah mau nolong David. Kita minta pertolongan Allah ya, Bi. Sekian lama aku mencoba. Sayang, udah belum? Sayang, kok lama banget sih? Kamu udah belum? Iya. Sabar. Nanti aku nyusul. Ya udah, aku tunggu ya. Bisik. Bi, David gimana? Masih belum sadar, Kak. Semoga dia cepat sadar ya. Oh ya, Kinan mana? Lagi ke toilet, Kak. Ngomong-ngomong, Alia kemana? Bukannya dia dekat sama David ya? Dari tadi kakak ngeliatin dia nggak ada. Kemana dia? Dia menghilang, Kak. Menghilang? Terakhir, setelah kita semua dari pulau, dia menghilang gitu aja. Dan yang lebih parahnya lagi, dia ternyata udah bohongin kita semua, Kak. Bohong? Bohong apa, Bi? Ternyata selama ini dia tuh nggak lumpuh, Kak. Dia bisa jalan. Dan aku lihat sendiri pakai mata kepala aku, Kak. Dia bisa berdiri tanpa bantuan apapun. Amanda bodoh banget sih. Bisa sampai ketahuan sama Abi. Kalau gini kan semua rencana aku gagal. Sekarang aku udah gak mau tahu apa-apa lagi, Kak, soal Amanda. Dia mau hilang, dia mau pergi atau kemanapun, terserah dia. Fokus aku sekarang cuma untuk kesembuhannya David. Iya. Sekarang mendingan kamu fokus sama David dulu. Kamu nggak mau pulang, Bi? Biar Reno yang gantiin kamu di sini jagain David. Enggak, Kak. Aku masih mau di sini aja. Takut ada kabar mendadak soal David. Jadi aku bisa langsung tahu. Ya, oke. Ya udah, aku suruh Reno kesini lagi ya, nemenin kamu. Ya udah, kakak ke toilet dulu ya.
Cantik banget kamu, sayang. Kamu masih ingat kan lagu ini? Setiap hari, kamu selalu minta diputerin lagu ini. Dan kita berdua dansa mengikuti alunan musik. Kita emang pesan yang romantis ya. Loh, ada apa sih, Ma? Orang baru juga merem udah ditelepon. Kamu tuh ya, katanya mau sebentar sampai rumahnya. Kenapa pakai tidur-tiduran segala kamu? Mama ini dapat info kalau Alia itu hilang. Hah? Hilang? Kok bisa? Om kamu juga nggak tahu di mana Alia. Tapi Kinanti udah lapor polisi sih buat nyari dia. Ini nggak ada keterlibatannya sama Mama kan? Atau jangan-jangan Mama ya yang nyembunyiin si Amanda? Ih, kamu tuh gimana sih? Kalau Mama tahu ngapain Mama telepon kamu? Yang lebih gawatnya lagi, Om kamu tahu kalau Alia itu nggak cacat. Dia hilang kemana ya? Masa dia kabur? Aduh gimana ya? Reno juga bingung, Ma. Apa jangan-jangan dia ada ngerencanain sesuatu ya? Nggak tahu juga sih. Udah sekarang juga kamu ke rumah sakit. Hah? Mau ngapain lagi sih, Ma? Kan udah ada Om Abi sama si Kinanti. Ini anak bandel banget sih kamu kalau dibilangin. Ya kamu cari perhatian Om kamu lah. Dan siapa tahu kita dapat info Alia tuh kabur kemana. Udah buruan kesini. Iya, udah, iya. Halo. Selamat malam Bu Kinanti. Saya dari kepolisian mau mengabarkan soal Amanda. Iya Pak, gimana? Udah ada kabar? Kami sudah memeriksa kapal, barang-barang dan baju-baju milik Amanda ada di sana. Tapi kami belum menemukan Amanda. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melaporkan perkembangannya. Iya baik Pak, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Mas Abi, barusan saya dapat telepon dari polisi. Katanya mereka bilang barang-barang Amanda masih ada di kapal. Tapi mereka nggak berhasil nemuin Amanda. Kalau kayak gitu berarti Amanda nggak kabur dong, Mas. Kenapa sih? Kita habis perjalanan kayak gini bukannya happy. Malah jadi kayak gini semuanya. Saya nggak mau tahu soal itu. Yang terpenting saya harus fokus ke semuanya David. Iya Mas. Yang penting sekarang udah ada polisi yang nyari Amanda ya.
Arya sebenarnya kabur kemana ya? Terus ngapain dia kabur? Atau jangan-jangan dia lagi susun rencana baru kali ya? Kamu lihat deh. Bagus kan? Ini cincin pernikahan kita. Dan kita besok bakal menikah. Kamu mau honeymoon ke mana? Kamu sadar dong? Saya bukan Natali. Natali udah mati. Saya nggak mau sama kamu. Apa bedanya aku sama kamu? Kamu selama ini juga hidup sebagai orang lain. Demi mendapatkan Abimana kembali. Iya kan? Mas Abi, ya udah sekarang kita istirahat aja yuk. Mas Abi pasti kan capek banget. Kamu aja yang istirahat. Saya masih mau nungguin. Oma. Halo Oma. Kinan, gimana keadaan David? Ada perkembangannya? Belum Oma. Ini kita masih nunggu. Doain ya Oma. Iya. Maafin Oma ya Kinan. Gara-gara Oma kasih hadiah untuk second honeymoon kalian, sekarang semuanya jadi seperti ini. David celaka, Amanda hilang. Oma, ini bukan salahnya Oma. Kinan sama Mas Abi yakin banget, ini emang perbuatan orang jahat aja, emang disengaja. Dan hilangnya Amanda ini gak ada sangkut pautnya sama sekali sama Oma. Jadi Oma jangan ngomong kayak gitu ya. Iya. Kalian baik-baik ya. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Iya Oma. Padahal saya cuma mau kasih hadiah buat membahagiakan mereka. Tapi malah jadi seperti ini. Ini bangkunya kayak gimana sih? Keras banget. Lagian mama ngapain coba maksain aku nungguin di sini? Toh kan ada Om Abi yang masih nungguin David di sini. Gak enak banget nih, gimana mau tidur coba? Hai. Ana, kamu ngapain di sini? Aku tadi lihat berita, aku dengar kabar Aju dan keluarga kamu masuk rumah sakit. Ternyata kamu baik banget ya, kamu rela nginep di sini cuma buat nemenin dia doang. Oh iya, duduk aja dulu Yon. Jadi ya, emang sebenarnya David itu kan udah kerja lama banget di keluarga aku. Jadi ya kita udah anggap dia kayak keluarga juga lah. Jadi udah menjadi tanggung jawab aku lah untuk memastikan gimana keadaan David. Ya udah, aku temenin kamu ya di sini. Kamu serius mau nemenin aku di sini?
Nggak apa-apa kan? Ya boleh banget dong, An. Biar dia bilang perhatian sama keluarga Sudirja, terpaksa deh. Biar harus nemenin Reno di sini. Aku bawain makanan buat kamu. Makanan? Isinya apa? Ih, ngeselin banget sih. Kok dia bisa duluan di sini? Makasih, An. Sama-sama. Kamu baik banget nih sama aku. Sayang. Sarah, kamu kok ada di sini? Ngapain? Ya, aku tadi dengar kabar soal si David. Makanya aku kesini. Aku tahu kamu pasti shock banget kan. Makanya aku bela-belain kesini walaupun aku masih sakit. Tapi kenapa ada si Ana ya? Gue cuma mampir doang kok. Ya udah Ren, aku pamit. Salam sama keluarga kamu. Sarah, kamu tunggu di sini sebentar nggak apa-apa ya? Kamu mau ngejar Ana? Enggak kok. Aku cuma mau bilang terima kasih aja karena dia udah mau nyempetin waktunya buat jengukin si David. Ya udah deh. Bentar ya. Ya. Tunggu dong. Ada apa lagi sih Ren? Udah sana kamu temenin si Sarah. Dia bela-belain lo kesini padahal lagi sakit. Han, kamu jangan marah dong. Aku kan juga nggak nyangka kalau si Sarah tiba-tiba datang ke sini. Aku nggak marah Ren, aku biasa aja. Atau gini aja deh. Kamu tunggu di kafe depan aja ya. Nanti kalau si Sarah udah pulang, aku susulin kamu ke sana, oke? Udah nggak apa-apa, aku pulang aja nggak usah, nggak apa-apa kok, ya. Han, kamu tahu sendiri kan, keluarga aku itu nggak ada yang nyangka kejadian ini bisa terjadi. Dan aku juga masih shock kok sama kejadian ini. Please tolong kamu temenin aku malam ini ya. Aku nggak bisa ngelewatin ini semua tanpa kamu. Ya udah, aku tunggu di kafe ya. Gitu dong. Ya udah, bye. Bener-bener keterlaluan sih Reno. Gue udah pura-pura sakit aja masih tega diselingkuhin. Apalagi enggak. Si Ana juga aneh. Ngomongnya mau lepasin Reno, tapi nyatanya apa? Dasar munafik. Awas lo ya. Keluarga pasien David. Dok, gimana dok? Sahabat saya? Untuk saat ini kondisi pasien masih belum siuman. Namun dapat saya pastikan bahwa pasien sudah melewati masa kritis. Alhamdulillah. Berarti operasinya berjalan dengan lancar dok? Bisa dikatakan saat ini kondisi pasien sudah mulai stabil. Namun kita tunggu sampai pasien benar-benar siuman. Lalu kita akan melakukan tindakan observasi lebih lanjut. Berarti sekarang itu udah bisa jenguk David kan dok? Boleh, silakan. Terima kasih dok. Sama-sama Pak. Kenapa sih dia masih aja hidup? Padahal semuanya hampir berjalan lancar. Tapi saya nggak akan menyerah.
Saya akan terus berusaha lakukan semua. Sampai rencana saya berhasil. Sekian lama aku mencoba. David, aku seneng banget, Fit. Dengar kabar kamu katanya udah membaik. Makasih kamu udah berusaha bertahan. Fit, kamu dengar apa kata istri saya kan? Kamu harus sadar, Fit. Kalau kamu nggak sadar, saya pecat kamu, Fit. Saya akan cari asisten baru. Saya nggak mau tahu, kamu harus sadar dan kamu harus kembali ke kondisi kamu seperti yang dulu, Fit. Kamu dengar saya kan? Mas Abi, David pasti sebentar lagi sembuh, Mas. Mas Abi lihat sendiri kan? David bisa bertahan sampai sejauh ini. David pasti sembuh, Mas. Sayang, gimana kamu udah bilang terima kasih sama anak? Udah kok, itu juga katanya dia udah pulang. Pembohong. Oh iya, muka kamu kenapa pucat gitu, Sar? Kamu yakin kamu nggak apa-apa? Sayang, muka aku pucat mah udah biasa. Kan aku cewek penyakitan. Ya tapi aku takut aja kalau kamu kenapa-napa, Sar. Nanti kalau kamu pingsan lagi gimana? Atau lemah jantung kamu kumat lagi gimana? Bisa banget sih nyuruh gue pulang. Biar apa? Biar bisa berduaan sama si cewek kamfiungan itu. Enak aja. Ya udah, aku antar kamu pulang sekarang aja yuk. Ya udah deh kalau gitu. Tapi sebelum pulang, boleh nggak kamu anterin aku dulu ke kafe? Soalnya aku mau nyari makanan yang anget-anget. Hah? Kafe? Iya. Waduh, gimana nih? Ya udah yuk. Iya. An, aku udah minta Sarah pulang kok, dan dia mau. Tapi sebelum itu dia mau mampir ke kafe dulu katanya. Jadi tolong kamu ngumpet sebentar ya. Kalau dia udah pulang, baru kamu boleh duduk di situ lagi. Nggak apa-apa kan, An? Apa-apaan nih? Gue kan kesini buat nemenin dia, bukan buat main petak umpet. Mendingan gue balik aja kalau kayak gini. Kayaknya si Ana udah ngumpet nih. Bagus deh kalau gitu. Kenapa sih sayang? Nggak apa-apa. Ayo duduk. Sorry, aku kesini bukan buat main petak umpet. Kamu urusin aja si Sarah, aku pulang. Oh iya? Nggak apa-apa kok, sayang. Kamu nggak pesen? Gimana aku mau pesen, orang pelayan aja nggak datang dari tadi. Pesen apaan? Angin. Pelayan? Surprise!
Gimana? Kamu suka nggak? Besok, setelah kita resmi menikah, kita berdua bakal tempatin kamar ini. Dan kita akan memadu kasih kembali. Seperti pernikahan kita dulu. Cukup! Aku nggak akan ngebiarin kamu nyentuh aku sekalipun. Ingat itu. Tapi kita bakal menikah. Dan aku berhak melakukan itu kapanpun aku mau. Gak! Gak ada pernikahan! Gak ada pernikahan! Sini kamu. Sini! Gak. Lepasin! Lepas! Pak Radit? Pak Abi. Anda masih di sini? Oh, iya. Tadi saya sempat pulang dulu. Cuman saya kepikiran sama masalah kalian. Jadi saya balik lagi. Saya berpikir mungkin kalian perlu bantuan saya. Terima kasih. Tapi sekarang kondisinya David sudah mulai membaik. Jadi sekarang saya lebih tenang. Iya Pak, sekarang kita tinggal nunggu kabar dari polisi aja soal teman kami, Amanda. Kalau itu biar nanti anak buah saya aja yang urus ya. Biar dia yang cari. Saya benar-benar gak nyangka Pak Radit. Anda begitu baik kepada saya. Padahal kita baru aja kenal. Saya sangat senang sekali untuk menolong Pak. Apalagi menolong orang yang kalian cintai. Saya dulu pernah merasa kehilangan orang yang saya cintai. Saya tahu kalian berdua sayang banget sama David. Oke, baik Pak. Saya permisi. Mari. Mari. Enak. Tenang, tidak ada yang ganggu. Pak, Papa tuh nggak adil ya. Apaan sih, Mah? Orang mau tidur juga ngajak ribut. Ya salahnya Papa sih kalau Karina minta uang Papa langsung kasih banyak lagi. Sedangkan Mama nggak pernah ke Papa kasih. Papa tuh bener-bener nggak adil ya. Banyak apaan sih? Papa cuma ngasih 1 juta kok, nggak lebih. Bohong banget Papa. Karina tuh beli-beli baju brand itu dari mana kalau Papa cuma ngasih uang 1 juta? Yang mana Papa tahu? Intinya Papa itu cuma kasih 1 juta, Mah. Nggak lebih. Udah, tidur. Ngantuk. Berisik banget sih, Mah. Papa belum ngomongnya, belum selesai nih main tidur lagi. Pa! Ganggu aja. Ya bos. Dasar kamu gak berguna. Gitu aja gak becus. David masih hidup. Saya gak mau tahu ya. Malam ini David harus mati. Baik bos, saya akan bereskan. Abi mana? Saya pastikan satu persatu orang yang kamu sayangi akan hilang. Saya bakal pastikan itu.
Oma? Jumi. Saya kira siapa? Maafin Jumi, Oma. Padahal Jumi megangnya pelan banget tadi. Oma, Jumi cuma mau ngingetin Oma. Kok obatnya belum diminum? Obatnya diminum dulu ya, Oma. Oma takut. Oma khawatir, Jum. Kenapa keluarga Oma jadi hancur begini? Oma takut kalau sampai ada yang menyakiti Abi atau siapapun keluarga Oma di rumah ini. Oma takut, Jum. Cuma ngerti perasaan Oma. Oma yang sabar ya. Pasti Allah melindungi keluarga Oma. Jumi pasti doain supaya keluarga ini baik-baik aja, Oma. Udah, Oma jangan nangis terus. Jumi takut Oma sakit. Saya juga yakin kok David pasti akan sembuh, dia pasti akan berjuang. David akan baik-baik aja sebentar lagi. Dengan sekarang kita pulang ya, Mas. Mas Abi kan harus istirahat juga. Kamu aja yang pulang, kamu istirahat. Saya masih mau di sini. Ya udah, kalau Mas Abi nggak mau pulang, saya juga nggak mau pulang. Saya mau nemenin Mas Abi. Kan Mas sendiri yang bilang, David pasti nggak mau kalau saya sakit. Ya sama, David juga nggak mau kalau Mas Abi sakit. Ya kalau Mas Abi kayak gini terus, nanti Mas Abi loh yang sakit. Nanti kalau David udah sadar atau ada perkembangan apapun, pihak rumah sakit juga akan hubungin kita, Mas. Udah, kita pulang ya. Ya, ya. Kinan? David. David, kapan kamu mau pulang? Gak tahu, Kinan. David, aku kangen sama kamu. Aku kangen sama sahabat aku. Biasanya kita saling cerita, Fit. Tapi sekarang kamu gak ada di dekat aku. Mas Abi. Mas, saya kepikiran sama Amanda deh. Sampai sekarang belum ada kabar tentang dia. Saya khawatir kalau dia kenapa-napa gimana ya, Mas? Saya lagi nggak mau bahas soal itu. Mas, tapi gimana pun juga kan dia pernah jadi bagian penting di hidupnya Mas Abi. Iya. Tapi itu masa lalu.
Tapi kalau dia sampai kenapa-napa? Kalau dia dalam bahaya gimana? Masa Mas Abi nggak mau bantu sih? Saya tinggal ke dalam sebentar ya. Kayaknya handphone saya ketinggalan. Kamu tunggu sini. Suster, barusan dipanggil Dokter Johan suruh ke ruangannya, Sus. Bukannya dokter Johan sudah pulang ya tadi? Enggak kok, belum. Dokter Johan masih ada di ruangannya, makanya tadi dimintain tolong sama saya buat panggilin suster. Baik dok, kalau begitu saya kesana sekarang. Iya. David, kali ini lu nggak bakalan selamat. Maaf Kinan, tapi aku harus pergi. Jangan tinggalin aku, Fit. Aku gak mau kehilangan sahabat aku. Kinan, biarpun aku pergi, aku akan selalu jaga dan ada buat kamu. Karena itu, kamu harus baik-baik aja ya. Jangan kebanyakan nangis. Dan kamu harus selalu bahagia. Fit, jangan tinggalin aku, Fit. Fit, aku mohon jangan pergi. David. Aku mohon jangan tinggalin aku, Fit. David. David. David.
Kebetulan ada dokter di dalam. Sekalian saya tanya kondisi David sekarang deh. Dok? Ya, Pak. Bagaimana keadaan sahabat saya, Dok? Seperti yang Anda lihat. Sebentar. Kok Anda bukan dokter yang tadi nangani David ya? Kebetulan saya dokter jaga, Pak. Itu suntikan untuk apa, Dok? Ini suntikan cuman buat pereda sakit aja, Pak. Kalau boleh tahu dokter dari bagian apa ya, Dok? Nah, saya dari ahli saraf, Pak. Berarti asistennya dokter Intan dong? Betul, Pak. Betul sekali, Pak. Saya asistennya dokter Intan. Tapi nggak ada nama dokter Intan untuk nangani David. Dan saya rasa belum tentu juga ada nama dokter Intan di rumah sakit ini. Saya cuma ngarang. Bilang sama saya, siapa kamu sebenarnya? Hah? Bertujuan apa kamu? Hah? Siapa kamu sebenarnya? Hei, tunggu! Hei! Tunggu! Hei! Tunggu! Hei! Hei! Berhenti! Berhenti! Hei! Tunggu! Hei! Berhenti! Mas Abi! Atas istri lo mati. Jangan berani macam-macam ya Anda. Lepasin istri saya. Mas Abi, ini ada apa, Mas? Sekali nancap ini jarum, istri lo bakal langsung mati. Berani Anda ngelakuin itu, saya habisin kamu ya. Berikut semua keturunan-keturunan kamu. Cepat lepasin istri saya! Lo gak bakal pernah bisa. Hah? Coba aja. Mas Abi. Mas. Jangan, lepasin! Kamu gak apa-apa? Kinan. Alarm untuk pasien kamar 405 bunyi. Kamu telepon dokter. Malam, Dok. Pasien David mulai menunjukkan reaksinya. Baik, Dok. Ayo kita ke ruangan sekarang ya. Baik, Dok. Kamu gak apa-apa? Gimana keadaan kalian? Apa ada yang luka? Enggak, saya nggak apa-apa. Pak Radit, terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Ya sama-sama. Saya minta maaf. Saya nggak berhasil tangkap dia. Nggak apa-apa Pak. Dengan tindakan Bapak seperti tadi aja udah menolong saya. Pokoknya kalian tenang aja. Saya bakal suruh anak buah saya untuk tangkap dia.
Ya, halo. Ya, baik. Saya kesana sekarang ya. Terima kasih. Telepon dari siapa? Dari pihak rumah sakit. Mereka kasih kabar kalau David udah siuman sekarang. Mas, yaudah kita kesana sekarang ya Mas. Saya mau ketemu sama David. Ayo. Ayo. David. Kinan. David, kamu udah bangun? Tunggu dah. Hampir saya cari asisten baru. Anda. Hai, gimana kabarnya? Pak Raditya datang ke sini pengen ngeliat kondisi kamu, Fit. Iya, Fit. Dan kamu tahu nggak? Pak Raditya juga janji akan nyelidikin kasus penembakan kemarin, Fit. Pak Radit juga akan bantu nyariin Amanda, ya kan, Pak? Pak Radit baik banget ya, Fit. Pak Radit, saya nggak tahu kenapa ya. Dengan kehadiran Anda dan terus membantu saya seperti merasa punya seorang kakak. Ya, walaupun secara tidak langsung. Berarti Amanda benar-benar menghilang dan sampai sekarang belum ketemu, tahu tak? Fit, udah kamu jangan mikirin itu ya. Biar kita aja yang ngurus itu semua. Permisi. Hai dok. Nah, silakan dok. Bagaimana Pak David? Sudah agak enakan? Atau masih ada yang dirasakan keluhan gitu? Enggak ada, Dok. Enggak ada. Syukurlah kalau begitu. Dok, kalau kondisi sahabat saya sudah mulai membaik, berarti kapan David sudah bisa pindah ke ruang rawat yang biasa, dok? Sepertinya dalam waktu dekat ini, Pak. Tapi kami akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk memastikan bahwa kondisi Pak David sudah stabil. Untuk itu, saya minta Bapak dan Ibu keluar dulu. Karena pasien baru saja siuman dan banyak membutuhkan istirahat. Iya dok, baik. Ya udah Mas, kalau gitu kita pulang aja yuk, biar David bisa istirahat. Ya. Fit, kami tinggal ya, Fit. Tapi nanti kami pasti akan kembali lagi ke sini untuk jengukin kamu. Dok, saya minta penjagaan diperketat. Jangan sampai ada penyerangan seperti tadi. Pasti, Pak. Bentar, tunggu. Penyerangan apa? Enggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Oke. Mas. Kita duluan, Fit. Tunggu. Ya. Tolong cariin Amanda. Please. Kasihan dia. Iya, Fit. Kamu istirahat ya. Mari, dok. Sekian lama aku mencoba. Mas, ini kopinya. Ya, taruh aja. Sini kamu istirahat. Kamu juga pasti capek kan?
Capek sih, Mas. Tapi sedikit senang. Karena David akhirnya udah siuman. Iya, akhirnya. Mas, tapi saya masih kepikiran nih sama Amanda. Dia kemana ya? Saya khawatir banget, saya takut dia kenapa-napa, Mas. Ya udah. Besok saya coba cek rumahnya Amanda ya. Iya, Mas, siapa tahu di sana ada petunjuk kan? Mereka mau ke rumah Amanda. Gawat. Jangan-jangan mereka malah nemuin bukti kerjasama aku dengan dia. Pit, gimana kalau ternyata Amanda pergi itu karena Mas Abi? Gak mungkin Amanda pergi karena Tuan Muta. Agak sedikit mencurigakan ya. Kayak ada orang yang udah masuk sini dan ngerapiin semuanya. Berarti benar. Ada orang yang kenal ada di kapal itu. Tapi siapa ya? Tapi ada satu hal yang paling saya takutkan. Setelah ini, pelaku itu akan mengincar siapa.